A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin ajma'in. Salah satu perkara yang sangat penting di dalam ajaran Islam yaitu salat, sehingga kita akan menemukan berbagai ayat suci Al-Quran yang berbicara tentang salat, dan kita akan menjumpai bahwa salah satu media dan wasilah berhubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan salat. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang salat yaitu aqimis shalah li dzikri, yakni dirikanlah salat untuk mengingatku. Tentu kita semua memahami makna daripada ayat ini secara lahir, yakni ketika kita melakukan salat maka pada hakikatnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam makna mengingat Allah Subhanahu wa taala ini terkandung berbagai hal-hal yang bersifat spiritual dan ma'nawiyah, dari tingkatan paling rendahnya hingga tingkatan paling tingginya. Mulai bentuk salat seorang mukmin yang menunaikan secara lahir fikihnya sehingga diterima kesahihan daripada salatnya, sampai salat urafa yang merauf daripada aspek-aspek ma'nawiyah serta spiritual yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang pentingnya salat ini kita akan sedikit meninjau dengan pendekatan beberapa riwayat. Tidak bisa kita ingkari bahwasanya salat fardu menempati peringkat utama dari berbagai ibadah yang terdapat di dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, seorang muslim dan seorang mukmin hendaklah perhatian terhadap ibadah salat ini, terutama tentunya salat fardu yang setiap hari mesti dilakukan sebanyak 5 kali. Ya. Kita akan menemukan sebuah riwayat Imam Shadiq alaihissalam berkata, ujilah para syiah kami dengan waktu-waktu salat seberapa besar perhatian mereka terhadap salat mereka. Nah, dari riwayat ini
kita melihat bahwasanya Imam Shadiq memesankan untuk menguji para syiahnya dengan waktu-waktu salat. Seberapa besar perhatian mereka terhadap salat mereka. Yakni salat itu mempunyai waktu tertentu. Seberapa jauh kita perhatian untuk melaksanakan salat pada awal waktu dan tepat pada waktunya. Tidak mengakhirkan atau tidak malah menunda-nunda sampai ya lebih mementingkan berbagai pekerjaan yang lain. Di dalam riwayat lain, Imam juga berkata, innahu la yanalu syafa'atuna man istahaffa bis-salah. Tidak akan sampai syafaat kami pada orang yang meringan-ringankan salat. Nah, di sini justru malah dijelaskan bahwa syafaat a'immah tidak akan sampai pada orang yang meringan-ringankan salat. Ya, meringan-ringankan salat bisa dalam makna yang luas. Ketika semestinya kita sudah beranjak untuk menunaikan salat, tapi masih dengan berbagai perkara yang sifatnya mendahulukan kepentingan duniawi daripada ukhrawi. Ini boleh jadi makna meringan-ringankan salat. Ya, tapi yang tentunya sangat jelas maknanya ketika kita menyengaja selalu mengakhirkan salat, dan bahkan boleh jadi ketika kita sedikit lalai maka waktu salat lewat, sementara kita tidak melakukan pada waktunya. Ya, ini banyak bentuk meringan-ringankan salat. Di riwayat lain dari Imam Baqir alaihissalam, beliau bersabda, la tatahawanu bisalatika fa innan nabi sallallahu alaihi wa alihi qala 'inda mautihi laisa minni man istahaffa bisalatihi. Artinya janganlah kalian melalaikan dan memandang remeh salatmu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika dekat kematiannya, bukan dari golongan saya orang yang meringan-ringankan salatnya. Nah, ini sama tadi, ya ini tentunya karena begitu pentingnya salat sehingga Nabi suci pun Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir-akhir hidupnya memesankan tentang pentingnya dan urgennya menegakkan salat. Nah, dari 3 riwayat ini mengindikasikan bahwa sebagai pengikut maktab beliau, yakni maktab A'immah alaihissalam, maka kita harus perhatian terhadap waktu-waktu salat. Yakni berusaha senantiasa salat pada awal waktu, serta jangan sampai menyengaja mengakhirkan waktu salat sehingga masuk kategori orang yang meringan-ringankan salat. Ya, saya pikir inilah yang kita bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.